Hai kalian, selamat datang kembali di Hana-Hana. Kali ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang beda, penuh drama, dan bikin jantungan. Pernah nggak sih kalian bayangin balik ke tempat yang penuh kenangan, terus ketemu seseorang yang bikin dunia kalian jungkir balik? Nah, itulah yang dialamin Ipei di Could Be Daughter, film terbaru dari studio Valeno yang dibintangin Nene Yoshitaka. Bayangin, seorang pria 52 tahun ketemu cewek muda yang mirip banget sama cinta lamanya. Tapi, tunggu dulu, ada twist besar. Apa jadinya kalau cewek ini mungkin anaknya? Cerita ini nggak cuma soal romansa, tapi juga dilema moral dan ketegangan psikologis yang bikin kalian nggak bisa berhenti nonton. Penasaran? Yuk, kita bedah ceritanya. Akting Nene yang bikin meleleh, dan kenapa film ini lagi rame dibahas. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan review kita. Let's dive in. Dirilis pada 24 April 2025 oleh studio Valeno di bawah arahan sutradara Asagiri Joe. Could Be Daughter atau FSDSS 989 adalah sebuah karya yang berhasil memadukan elemen drama romansa khas J-dorama dengan nuansa psikologis yang kompleks dan emosional. Dengan durasi 116 menit, film ini menghadirkan Nene Yoshitaka sebagai bintang utama yang tampil memukau dalam peran yang menuntut kedalaman emosi dan chemistry yang kuat. Film ini bukan sekadar produksi hiburan dewasa biasa. Ia menawarkan narasi yang berani mengeksplorasi tema hubungan antar generasi, dilema moral, dan fenomena psikologis genetic sexual attraction disingkat GSA, yang membuat penonton terus bertanya-tanya hingga menit terakhir. Cerita berpusat pada Ipei, seorang pria berusia 52 tahun yang kembali ke apartemen lamanya di kampung halaman setelah 25 tahun mengejar mimpinya menjadi aktor di Tokyo dan mimpi yang akhirnya kandas. Apartemen ini menyimpan kenangan manis tentang Nana, mantan pacarnya yang dulu ia tinggalkan demi ambisi pribadinya. Ketika Ipei tiba, ia bertemu dengan Nene, seorang tetangga baru yang memiliki kemiripan mencolok dengan Nana, baik dari segi fisik maupun kepribadian. Nene, yang berusia jauh lebih muda, 27 tahun lebih muda dari Ipei, memancarkan pesona yang sulit diabaikan. Ketertarikan antara keduanya tumbuh dengan cepat, ditandai dengan chemistry yang intens, hingga akhirnya mereka menjalin hubungan fisik. Namun, di tengah gairah tersebut, muncul konflik batin yang menjadi inti cerita. Ipei mulai mencurigai bahwa Nene mungkin adalah putrinya, anak dari hubungannya dengan Nana di masa lalu. Kecurigaan ini menciptakan ketegangan emosional yang kuat, memaksa Ipei dan penonton untuk bergulat dengan pertanyaan moral. Apakah hubungan mereka salah? Apakah ini hanya ilusi yang dipicu oleh kenangan masa lalu? Narasi ini diperkuat dengan elemen GSA, sebuah konsep psikologis yang menggambarkan ketertarikan tak sengaja antara individu yang memiliki hubungan darah tetapi tidak dibesarkan bersama. Meski tema ini kontroversial, film ini menanganinya dengan sensitivitas yang cukup, menjadikannya lebih dari sekadar sensasi murahan. Nene Yoshitaka benar-benar mencuri perhatian dalam film ini. Ia berhasil memerankan Nene dengan keseimbangan yang sempurna antara kepolosan, sensualitas, dan kerentanan emosional. Ekspresinya mampu menyampaikan pergolakan batin tanpa perlu dialog berlebihan, terutama dalam adegan-adegan intim yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga membangun narasi emosional. Karakter Ipei meski kurang dieksplorasi secara mendalam, tetap terasa relatable sebagai pria yang dihantui penyesalan masa lalu dan kebingungan menghadapi situasi yang tak terduga. Chemistry antara kedua karakter ini adalah salah satu kekuatan utama film, membuat setiap interaksi terasa hidup dan autentik. Dari segi teknis, Could Be Daughter menonjol dibandingkan banyak produksi sejenis dari studio Valeno. Sinematografi,
Meskipun sederhana, efektif dalam menciptakan suasana intim dan nostalgia, terutama melalui penggunaan pencahayaan lembut di apartemen yang menjadi latar utama. Pengambilan gambar close-up pada ekspresi wajah karakter berhasil menangkap emosi mentah. Sementara adegan-adegan intim dengan gaya khas seperti cowgirl dan doggy style disutradarai dengan cukup elegan untuk menjaga fokus pada cerita, bukan hanya sensasi visual. Versi 1080 pixel dan 4K menawarkan kualitas visual yang tajam. Meskipun beberapa penonton mengeluhkan sensor mosaik pada rilis originalnya, namun dapat teratasi pada versi uncensored leak yang tersedia di beberapa platform. Beberapa kelebihan film ini, narasi yang kuat, alur cerita yang menggabungkan drama, romansa, dan konflik psikologis membuat film ini lebih dari sekadar hiburan dewasa. Tema JSA dihadirkan dengan cara yang cukup sensitif dan tidak eksploitatif. Akting Nene Yoshitaka, penampilan Nene adalah highlight utama, membawa kedalaman pada karakter yang bisa saja jatuh ke stereotip. Produksi berkualitas, visual dan audio mendukung cerita dengan baik, menjadikan pengalaman menonton lebih imersif. Aksesibilitas, tersedia dalam format 4K dan dengan subtitle bahasa Inggris, membuatnya mudah diakses oleh penonton internasional. Dan beberapa kekurangan dari film ini seperti kedalaman karakter Ipei. Karakter Ipei terasa kurang dieksplorasi dibandingkan Nene, sehingga motivasinya kadang terasa dangkal. Sensor mosaik, versi asli dengan sensor mosaik, mendapat kritik dari beberapa penggemar, meskipun versi uncensored mengatasi masalah ini. Pace cerita, beberapa bagian, terutama di pertengahan, terasa sedikit lambat, yang mungkin mengurangi intensitas bagi sebagian penonton. Film dengan kode FSDSS 989 Could Be Daughter adalah sebuah karya yang berani mengambil risiko dengan menggabungkan elemen drama psikologis dengan genre hiburan dewasa. Dengan penampilan luar biasa dari Nene Yoshitaka, narasi yang emosional, dan produksi yang solid, film ini berhasil menonjol di antara rilisan serupa. Meski ada beberapa kekurangan, seperti kurangnya kedalaman pada karakter pendukung dan pace yang sedikit lambat, film ini tetap layak ditonton bagi mereka yang mencari pengalaman yang lebih dari sekadar hiburan visual, terutama bagi penggemar J-dorama yang tidak keberatan dengan elemen dewasa. Cocok untuk penonton yang menyukai drama romansa dengan sentuhan psikologis dan tidak keberatan dengan tema kontroversial. Pastikan untuk menonton versi dengan subtitle jika Anda ingin memahami cerita secara mendalam, atau versi uncensored untuk pengalaman visual maksimal. Dan itu tadi ya guys, ulasan kita tentang Could Be Daughter, film yang nggak cuma bikin deg-degan, tapi juga bikin kita mikir keras soal cinta, penyesalan, dan rahasia masa lalu. Nene Yoshitaka benar-benar ngasih penampilan yang bikin kita nggak bisa kedip. Dan ceritanya, wow, twistnya bikin kita pengen nonton lagi. Kalian tim yang suka drama psikologis kayak gini, atau lebih suka yang ringan-ringan aja, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian pengen kita bahas film lain dari Valeno atau genre J-dorama lainnya, drop ide kalian di bawah. Jangan lupa like kalau kalian menikmati video ini, share ke teman-teman, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten seru berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Stay curious and see you soon.